Dokumen apa yang tahun kemarin ini membuat banyak pelamar P3K gagal? Yuk kita simak lebih lanjut dalam video ini. Mau lulus seleksi P3K Prakom? Dan latihan soal-soal FR terbaru? Yuk ikut kelas P3K Prakom. Tersedia juga formasi jabatan lainnya. Info selengkapnya gabung ke t.me/informasi-CASN 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini sedang menunggu seleksi P3K tahun 2022, ini ada kabar gembira buat kalian. Nggak akan lama lagi seleksi P3K 2022 ini akan dibuka dalam waktu dekat. Infonya ini nanti akan dibuka di kuartal keempat tahun 2022. Jadi silakan teman-teman nanti persiapkan ya segala sesuatunya, terutama dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk pendaftaran P3K. Karena dokumen persyaratan di CPNS ini sedikit berbeda dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk P3K. Nah, berbicara tentang seleksi administrasinya, berdasarkan pengalaman dari teman saya selaku petugas verifikator berkas, ini ada beberapa dokumen yang dapat menggugurkan lamaran P3K. Apa aja itu? Dokumen pertama yang sering jadi masalah dalam verifikasi berkas lamaran P3K ini adalah dokumen-dokumen yang dibubuhi tanda tangan dan materai. Ada dua dokumen yang wajib teman-teman tempeli materai dan dibubuhi tanda tangan ya, yaitu yang pertama adalah surat lamaran. Kemudian yang kedua adalah surat pernyataan, yaitu terdiri dari surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN atau anggota TNI, Polri, atau pegawai swasta. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, dari dokumen tersebut, dua dokumen tersebut, ini ada beberapa kasus yang sering menjadi masalah. Yang pertama, ini dipersyaratkan menggunakan materai, tetapi tidak menggunakan materai. Proses pendaftaran P3K memang banyak dokumen yang perlu disiapkan, mulai dari dokumen identitas, ijazah, foto, dokumen surat lamaran, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Mungkin karena banyaknya berkas tersebut, ada peserta yang lupa untuk menempelkan materai pada surat lamaran dan surat pernyataan. Nah, kesalahan ini fatal ya. Biasanya verifikator berkas tanpa pikir panjang langsung men-TMS-kan lamaranmu. TMS artinya tidak memenuhi syarat, alias berkas lamaranmu otomatis gugur. Dari panitia ini tidak akan ngasih tahu ke teman-teman ya kalau lamaranmu ini ada kekurangan, sehingga teman-teman harus teliti dan cek kembali sebelum menyerahkan berkasnya ke panitia. Ada baiknya kamu bisa minta tolong teman yang lebih paham tentang hal ini atau yang kemarin sudah lolos seleksi CPNS untuk meneliti ulang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian kasus yang kedua yaitu nominal materai yang digunakan masih menggunakan materai lama ya, materai 6.000 bukan 10.000. Jadi perlu teman-teman ketahui, ini sejak 1 Januari 2021, pemerintah memberlakukan tarif materai 10.000 dikenakan untuk beberapa dokumen, yaitu salah satunya adalah surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, dan surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya.
Jadi penggunaan materai lama nominal 6.000 atau edisi 2014 ini sudah tidak berlaku, sehingga jika teman-teman menempelkan materai 6.000 pada surat lamaran dan surat pernyataan, maka dokumen tersebut secara hukum dinyatakan tidak sah. Itulah sebabnya tim verifikator berkas akan men-TMS-kan berkas lamaranmu. Kasus yang ketiga adalah menggunakan satu materai di banyak berkas. Nah, ini adalah salah satu potret ya pelamar zaman sekarang, di mana beberapa peserta ini mencoba mengelabui panitia dengan menggunakan satu materai untuk beberapa berkas. Triknya yaitu dengan menempelkan materai satu ke surat lamaran, kemudian di-scan. Kemudian berikutnya, materai tersebut dilepas dan ditempelkan kembali ke berkas surat pernyataan. Kemudian surat pernyataan tersebut di-scan. Mereka beralasan dokumen yang dikumpulkan kan versi scan ya, sehingga petugas verifikator tidak akan teliti, karena yang penting ada materai dan tanda tangan. Namun, kenyataannya petugas verifikator ini lebih jeli ya, tidak semudah itu untuk dikelabui. Mereka akan mengecek nomor seri yang ada di materai tersebut. Jika kedapatan nomor seri pada materai tersebut ini sama yang ada di surat lamaran dan surat pernyataan, maka panitia akan men-TMS-kan dokumen lamaranmu. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 4 yang berbunyi yaitu bea materai ini dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Maka jika teman-teman menggunakan materi yang sama di dokumen yang kedua, maka dokumen yang kedua dinyatakan tidak sah secara hukum. Jadi teman-teman perlu berhati-hati ya. Mungkin teman-teman ada yang ngeyel, Mas, tahun kemarin saya menggunakan trik tersebut tetapi bisa lolos, Mas. Ya, jawaban saya mungkin hari itu teman-teman sedang beruntung ya, karena yang namanya verifikator berkas itu juga manusia. Ada ribuan berkas yang harus diseleksi, sehingga ada kalanya petugas ini lengah ya. Tapi percayalah, trik seperti ini di seleksi P3K akan kecil kemungkinan untuk lolos. Yang keempat, ini menggunakan materai kadaluarsa. Kasus ini jarang terjadi ya, karena materai sekarang ini sudah menggunakan nominal 10.000. Sementara materai zaman dulu ini adalah nominal 6.000. Yang disebut materai kadaluarsa yaitu materai model edisi 2014 atau sebelumnya seperti ini, ataupun model edisi sebelumnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa penggunaan materai edisi 2014 ini hanya berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Jadi per 1 Januari 2022, model edisi 2014 ini sudah tidak berlaku dan dokumen yang menggunakan materai edisi 2014 dinyatakan tidak sah jika tanggal yang digunakan adalah sesudah 31 Desember 2021. Kasus yang kelima yaitu menggunakan materai hasil download dari Google. Nah, kasus ini sempat viral ya pada saat seleksi CPNS 2021 kemarin, di mana sampai BKD Provinsi Jawa Timur ini memposting di Twitternya tentang tindakan kecurangan peserta seleksi yang menggunakan materai dari gambar yang ada di Google atau di Marketplace. Kalau ini sih sudah parah ya, ini harusnya auto gagal. Lebih baik orang-orang seperti ini menurut saya ini langsung di TMS-kan aja, karena sejak awal ini sudah berusaha untuk mengelabui, karena percuma juga kalau kita punya ASN yang tidak berintegritas seperti ini. Yang keenam, yaitu menggunakan materai tetapi lupa tanda tangan. Tanda tangan atau paraf adalah suatu bentuk khusus dari tulisan tangan yang mengandung karakter khusus dan bentuk-bentuk tambahan yang sering digunakan sebagai bukti autentifikasi atau verifikasi identitas seseorang. Jadi kalau dokumen surat lamaran atau surat pernyataan tidak ditandatangani oleh pelamar, maka dokumen tersebut sejatinya belum diautentifikasi atau diverifikasi alias dokumennya tidak sah. Ini ibarat
teman-teman menggunakan ShopeePay atau GoPay atau OVO seperti itu, ketika transaksi mau dijalankan tentu ada autentifikasi PIN ya. Nah, itulah sebabnya kalau misalkan PIN-nya kita belum dimasukkan, maka proses tersebut belum diautentifikasi atau belum dijalankan. Nah, sama aja dengan lamaran seperti ini. Kalau teman-teman ini belum tanda tangan, maka artinya dokumen tersebut ini belum dimasukkan PIN-nya atau belum diverifikasi oleh yang bersangkutan. Itulah sebabnya petugas verifikator akan men-TMS-kan lamaran peserta. Kasus yang ketujuh yaitu menggunakan materai tetapi tanda tangan ini tidak mengenai materai. Nah, kasus ini adalah sangat disayangkan sekali ya jika teman-teman ini sudah berusaha menempelkan materai, kemudian tanda tangan, tetapi tanda tangannya tidak mengenai bagian materai dan bagian surat lamaran, sehingga dokumen tersebut tidak dianggap sah. Berdasarkan pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Bea Materai, pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun, sehingga sebagian tanda tangan di atas kertas dan sebagian sisanya di atas materai. Jadi kalau tanda tangan ini tidak mengenai bagian materai, maka dokumen tersebut dianggap tidak sah. Jadi sangat sayang sekali ya, dari kasus ini banyak peserta yang protes atau bahkan ada yang nangis merengek-rengek ke panitia agar diloloskan seleksi administrasinya. Namun ini kan sebenarnya proses seleksi ya. Semakin sedikit peserta yang lolos seleksi administrasi, ini sebenarnya semakin bagus karena dapat memudahkan panitia untuk menyusun jadwal seleksi tes ke depannya. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang dokumen yang gagal dari tanda tangan dan materai pada surat lamaran dan surat pernyataan, kemudian ada kasus lain yang sering menjadi masalah atau yang sering dapat menggugurkan peserta lamaran P3K, yaitu surat pengalaman kerja. Nah, di syarat tahun kemarin ini surat pengalaman kerja bagi pelamar P3K non-guru ini minimal 3 tahun di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama untuk yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, minimal direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM HRD di perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah atau yayasan. Nah, dari sini kalau teman-teman sudah punya pengalaman kerja nih di instansi pemerintah ya, misal yang pertama instansi pemerintah, teman-teman misalkan sebagai pamong desa, itu juga bisa nanti bisa melamar di seleksi P3K. Misalkan sebagai pamong desa sudah 3 tahun, maka teman-teman ini minimal yang tanda tangan untuk surat pengalaman kerjanya adalah asisten pemerintahan Sekda atau Pak Sekdanya sendiri juga bisa, karena jabatan pimpinan tinggi pratama adalah eselon 2, sementara kalau misalkan lurah itu eselon 4, kemudian camat itu eselon 3. Nah, jabatan pimpinan tinggi pratama adalah eselon 2, maka asisten pemerintahan ya. Kemudian jika teman-teman ini sebagai guru komputer di sebuah sekolah misalkan, maka yang tanda tangan pada surat pengalaman kerja ini adalah kepala dinas pendidikannya. Kemudian jika teman-teman sebagai honorer di sebuah puskesmas atau rumah sakit, maka yang tanda tangan surat pengalaman kerjanya adalah kepala dinas kesehatan, bukan direktur rumah sakit atau bukan juga kepala puskesmasnya, itu bukan. Jadi harus minimal eselon 2 atau pejabat tinggi pratama, yaitu kepala dinas kesehatannya. Kemudian jika teman-teman honorer di DPPKD ya, Dinas Pendapatan Daerah ya. Nah, teman-teman di situ selama 3 tahun. Nah, nanti
yang tanda tangan untuk surat pengalaman kerjanya yaitu kepala DPPKAD-nya. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi harus kepala dinasnya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan teman-teman pengalaman kerjanya di swasta, ini gimana Mas? Nah, untuk pengalaman kerja di swasta, ini harus berbadan hukum. Jadi, jika teman-teman ini bekerja di swasta tidak berbadan hukum, tidak mempunyai surat akta pendirian, maka ini tidak bisa diajukan dalam lamaran P3K karena syaratnya harus berbadan hukum. Entah itu mau bentuknya yayasan, entah itu mau bentuknya PT, entah itu bentuknya CV, itu nggak masalah. Yang penting berbadan hukum, ada akta pendirian dari notarisnya. Nah, nanti yang tanda tangan adalah direkturnya. Direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia atau bagian personalia atau HRD. Ini biasanya pelamar-pelamar seperti ini biasanya dari BUMD ya. BUMD yang mencoba peruntungan ke jalur P3K, entah itu BUMD-nya di PDAM atau di bank daerah, biasanya banyak yang melamar di P3K. Jadi kalau misalkan teman-teman ini punya pengalaman kerja di BUMD, nanti yang tanda tangan adalah direkturnya, direktur PDAM-nya misalkan, atau direktur bank daerah, atau direktur BUMD aneka usaha misalkan, seperti itu. Jadi harus direkturnya. Kalau misalkan perusahaan besar itu baru ada, baru teman-teman bisa minta tanda tangan bagian personalia atau kepala HRD-nya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman ini melamar, kemudian kalau teman-teman punya pengalaman kerja sebagai guru ya, di sebuah yayasan. Nah, ini ingin melamar P3K, maka yang tanda tangan adalah kepala yayasannya, bukan kepala sekolahnya ya. Jadi kepala yayasannya dari sekolah tersebut. Kemudian kalau misalkan teman-teman sebagai teknisi di sebuah toko komputer atau misalkan di sebuah jasa teknisi ya. Kalau misalkan belum punya badan hukum, entah itu berupa PT, entah itu berupa CV, maka ini rawan untuk digagalkan ya. Rawan di TMS kan pada saat seleksi administrasi. Tentunya dari pihak verifikator itu sudah punya daftar perusahaan atau daftar CV atau daftar yayasan yang ada di kabupatennya. Jadi kalau misalnya di kabupaten tersebut teman-teman melamar di sebuah kabupaten dan dilalah teman-teman juga pengalaman kerja swastanya di kabupaten tersebut, maka ini panitia sudah tahu entah ini nanti badan hukumnya CV atau badan hukumnya yayasan atau badan hukumnya sebuah PT. Itu sudah tahu semuanya. Nah, itu dia dokumen-dokumen yang sering digagalkan pada saat proses seleksi administrasi lamaran P3K. Nah, bagi teman-teman yang punya pengalaman tentang seleksi administrasi P3K, silahkan bisa share di kolom komentar ya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan tentang proses seleksi P3K ini, silakan teman-teman bisa isi di kolom komentar bawah ya. Nanti kita akan buatkan kontennya untuk kedepannya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mengikuti seleksi P3K nanti dan bisa lolos menjadi ASN 2023. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.